Shalom Army of God, selamat datang di ibadah online AOG Regional Jawa Tengah DIY. Senang banget saya menyapa kalian lagi minggu ini. Dan hari ini saya mau welcome nih teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah online. Welcome home buat kamu semuanya. Dan saya pengen mengenal kalian lebih lagi. Kami pengen kalian tergabung dengan komunitas yang kami miliki, namanya adalah Connect Group atau CG. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang kepo pengen tahu apa itu CG dan pengen informasi lebih lanjut, teman-teman bisa kontak kami di nomor hotline yaitu 08222 3000 390. Dan selain itu teman-teman juga bisa update informasi gereja di akun Instagram kami yaitu @gms_semarang. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami di GMS Jawa Tengah DIY. Nah, buat teman-teman yang hari ini juga mau memberikan persembahan, teman-teman nggak perlu khawatir karena teman-teman bisa melakukannya dengan cara transfer dan scan QR code dengan nomor transfer dan barcode sebagai berikut ini. Dan buat teman-teman juga AOGers yang pengen terlibat di dalam penaburan pembangunan Gereja Mawar Sharon, teman-teman juga bisa melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening sebagai berikut. Dan jangan lupa untuk dikasih note. Note-nya adalah penaburan pembangunan Gereja Mawar Sharon Semarang. Dan jangan lupa tambahkan Rp1 di setiap nominal yang kalian transfer. Dan mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hikmat, buat berkat yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau bawa ketaatan kami melalui persembahan yang ada ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan dan berkati Gereja Mawar Sharon supaya bisa mengelolanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini kami juga siapkan hati yang terbaik, hati yang haus dan lapar untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kami juga menyediakan telinga untuk mendengar firman-Mu dan kami siap untuk diubahkan. Terima kasih Tuhan. Bertahtalah di ibadah hari ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Sunday AOGers. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan.
Hanya Dia
Shalom teman-teman AOG sekalian. Sebelum kita mendengarkan pesan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satukan hati di dalam berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami masih boleh beribadah meskipun secara online. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan pesan firman-Mu. Biar kiranya Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi setiap kami, sehingga kami akan bisa menangkap isi hati-Mu. Dan biar kami pun juga akan menjadi para pelaku firman ya Tuhan. Biar Kau dapat hidup kami makin hari makin bertumbuh ke arah Kristus. Biar berkat perlindungan penyertaan Allah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap duduk diam mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Teman-teman AOGer sekalian, hari ini kita akan berbicara mengenai sebuah topik yang sangat penting, yaitu mengenai vision, visi hidup. Nah, topik ini sebetulnya sudah ada juga di MSJ 2 bab memimpin diri sendiri. Tapi kali ini kita akan melihat dari sudut yang berbeda. Ada beberapa ayat firman Tuhan dari Amsal. Ketika saya merenungkan ayat-ayat ini, saya semakin diteguhkan bahwa memang mengerti visi hidup itu sebuah landasan kehidupan yang sangat penting agar kita tahu kita itu mau ngapain, kita mau kemana, apa yang kita harus lakukan. Mari kita lihat ya di dalam Amsal pasal ke-16 ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Hati manusia memikirkan jalannya. Kita seperti itu juga kan ya. Kita selalu memikirkan besok ke depan aku mau jadi apa. Maka itu hari ini kita berkuliah ya. Kita ambil sekolah, kita lakukan yang terbaik. Karena kita punya satu impian, kita mau jadi seperti apa. Tapi ternyata banyak juga di antara kita yang bingung. Wah, ke depan ini mau seperti apa? Aku kok tidak punya bayangan. Dan di Amsal dikatakan bahwa hati manusia ini memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kemana Tuhan membawa arah langkah? Bukankah itu yang menjadi misteri buat kita? Selanjutnya mari kita lihat Amsal 20 ayat 24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Langkahnya sudah ditentukan oleh Tuhan. Tapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Lalu di Amsal 25 ayat kedua dikatakan seperti ini. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kemuliaan Allah adalah merahasiakan. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki. Nah, dari ayat-ayat firman Tuhan ini apa yang ditulis oleh Amsal semakin meneguhkan kita. Bahwa memang setiap orang itu harus mengerti visi hidupnya itu seperti apa. Ke depan langkah yang harus ditempuh itu bagaimana. Di dalam Amsal 29 ayat 18 disebutkan seperti ini. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Disebut bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Wahyu ini berbicara mengenai vision. Tanpa vision, tanpa kita punya visi yang jelas, menjadi liarlah rakyat. Kenapa rakyat menjadi liar tanpa visi? Karena tidak tahu harus ngapain. Karena tidak punya goal yang jelas. Tidak punya sebuah arah untuk dituju. Maka itu menjadi liar. Menjadi bingung mau ngapain. Begitu pula dengan banyak daripada kita. Tidak tahu mau ngapain. Jadi bingung bagaimana menjalani kehidupan. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimanakah kita akan bisa menemukan, ditemukan oleh visi yang daripada Tuhan. Ada banyak visi dari diri sendiri, dari orang lain, visi dari Tuhan. Mana yang kita harus ikuti? Kalau saya katakan kepada kita semua, kita harus punya visi ilahi. Karena hidup kita di atas muka bumi ini cuma sementara, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kekekalan.
Kalau yang kita kerjakan adalah visi hidup kita sendiri, cita-cita kita sendiri, kalau itu tidak sesuai dengan maunya Tuhan, kita akan menjalani hidup ini dengan kesia-siaan. Apalagi kalau yang kita hidupi visi orang lain yang bahkan itu bukan visi dari Tuhan sama sekali. Ya kita akan merasa hampa di dalam menjalani hidup ini. Untuk apa aku hidup? Kan seperti itu ya. Nah hari ini kita akan belajar dari dua tokoh di Alkitab. Yang satu di perjanjian lama yaitu Daud. Yang satu di perjanjian baru yaitu Timotius. Kalau kita lihat di Alkitab memang kita semua sudah tahu Daud adalah Raja Israel. Timotius adalah muridnya Rasul Paulus yang akhirnya menjadi gembala gereja besar di Efesus. Timotius ini menjadi salah satu bapak gereja. Ketika kita melihat akhirnya, wah jelas visi itu sudah tergenapi. Tetapi ketika mereka sebagai anak-anak muda, orang-orang muda, mereka ingin tahu visi hidupnya seperti apa. Ternyata ada sebuah perjalanan proses supaya mereka ini bisa menemukan visi. Bahkan bukan hanya menemukan, juga menghidupi visi. Itulah yang kita akan lihat dari mereka ya. Yang pertama, kita akan melihat bagaimanakah langkah untuk kita bisa mempersiapkan diri agar kita dipertemukan dan bisa menemukan visi hidup. Kita melihat yang pertama, agar kita bisa mempersiapkan diri, maka kita harus menjalani kehidupan sesuai dengan kondisi masing-masing. Kita lihat ya apa yang dilakukan oleh Daud. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. 1 Samuel 16 ayat ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, di dalam ayat ini kita sudah melihat bahwa Samuel ini sudah mengurapi Daud sebagai raja. Tapi Daud sendiri ketika dia sudah diurapi, dia tidak serta-merta langsung menjadi raja yang memerintah atas Israel. Waktu itu masih ada Saul. Saul masih sebagai raja yang duduk di atas tahta dan melakukan pemerintahan yang masih memimpin perang demi perang. Tapi Daud ini sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi seorang raja yang akan menggantikan Saul. Ketika Daud dia ada di dalam keadaan yang sudah diurapi itu, apakah yang dia lakukan? Apakah Daud kemudian dia menjadi seorang yang khawatir? Lalu berpikir, waduh aku ini sudah diurapi sebagai raja. Terus aku harus ngapain ya? Apakah aku harus belajar ilmu perpolitikan? Apakah aku harus mulai belajar untuk pakai baju perang supaya bisa memimpin perang? Apakah aku harus kalau mau dipersiapkan sebagai raja, apakah aku harus belajar cara berbicara yang baik, cara bertemu dengan tamu-tamu kenegaraan, cara memerintah? Apakah seperti itu? Daud bahkan tidak sempat berpikir seperti itu. Bukan berarti persiapan tidak perlu, persiapan perlu. Tetapi Daud belajar untuk dia tidak menjadi khawatir ketika dia tahu bahwa ke depan ada sebuah pekerjaan besar yang Tuhan telah berikan bagi kehidupannya. Dan di sisi lain, Daud ini juga tidak lantas menjadi orang yang cuek. Bisa saja Daud kemudian berpikir, wah aku sudah diurapi kok. Sudah pasti aku akan jadi raja. Aku sudah diurapi oleh Samuel. Samuel ini juga yang mengurapi Saul. Kan seperti itu. Bisa saja kemudian Daud menjadi cuek, masa bodoh. Dengan keluarganya dia merasa, ngapain sih sekarang aku ikut maunya orang tuaku? Ngapain sih aku sekarang masih nurut sama orang tua? Aku ini loh raja atas Israel. Bisa Daud bersikap seperti itu. Tapi mari kita lihat bagaimanakah sikapnya Daud. 1 Samuel 17 ayat 12-15. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 12-15. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai.
Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Jadi Daud itu sempat juga ketika dia sudah diurapi, dia masih sempat bekerja kepada Saul. Sebagai apa? Sebagai seorang pemain kecapi. Jadi waktu Saul ada dalam keadaan mood yang tidak baik, ketika dia dalam keadaan tidak punya damai sejahtera karena roh Allah sudah pergi daripadanya dan roh jahat itu mengganggu kehidupannya si Saul, maka Saul ini butuh Daud untuk memainkan kecapi supaya hatinya menjadi tenang kembali. Nah, Daud ini sebagai orang yang sudah diurapi dan juga dia sudah bekerja pada Saul, ternyata ketika apa yang menjadi pekerjaannya pada Saul itu sudah selesai, atau ketika Isai menyuruh Daud itu untuk meninjau keadaan kakak-kakaknya dan tugas itu sudah dikerjakan, yang dilakukan oleh Daud adalah dia akan kembali kepada Isai, dia akan kembali kepada 2-3 ekor domba yang dipercayakan kepadanya, dan kembali Daud menggembalakan. Nah, dari Daud ini kita belajar bahwa ketika kita melihat ada satu visi yang Tuhan sudah berikan, yang kita harus lakukan adalah kita tetap lakukan yang terbaik di dalam mengerjakan kehidupan kita setiap hari. Apa yang menjadi kondisi kita masing-masing, itu kita harus jalani dengan yang terbaik. Jangan khawatir, tapi juga jangan cuek. Lakukan bagian kita setiap hari yang terbaik. Nah, itu adalah Daud. Dia sudah diurapi, visi sudah diterima. Lalu bagaimana dengan Timotius? Timotius dicatat di dalam kisah 16, kisah para rasul 16 ayat pertama seperti ini. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Kemudian di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan begini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Tidak ada sebuah cerita yang spektakuler tentang masa lalunya Timotius. Kalau kita baca dari ayat-ayat ini, Timotius ini adalah seorang anak muda yang dia itu menjadi murid Kristus, ibunya orang Yahudi, bapaknya orang Yunani. Kenapa disebut seperti itu? Karena begini, di zaman itu menjadi keturunan Yahudi itu sebuah kebanggaan bagi mereka. Tapi kalau menjadi keturunan campuran, ada Yahudinya, ada Yunaninya, itu menjadikan status sosialnya itu turun dibandingkan dengan orang-orang Yahudi yang orang tuanya Yahudi semua. Nah, bapaknya Timotius ini orang Yunani. Artinya sangat besar kemungkinan bahwa bapaknya Timotius ini penyembah berhala. Lalu kalau kita melihat selanjutnya kisah tentang Timotius, betul-betul kita melihat bahwa Timotius ini anak muda yang dalam tanda kutip biasa. Tidak ada sesuatu yang begitu menonjol. Kalau Daud tadi kita lihat ya, dia sudah diurapi, tapi dia tetap mengerjakan kehidupannya sebagaimana sebelumnya. Nah, Timotius sebelum dia ditemukan oleh Paulus, ternyata dia pun juga mengerjakan kehidupannya seperti setiap harinya. Dari Daud dan Timotius ini kita bisa melihat bahwa ketika kita mau mengerjakan visi yang daripada Tuhan, yang pertama kita harus lakukan adalah hidupilah kehidupan kita sendiri sebagaimana setiap hari kita menghidupi kehidupan kita. Tidak perlu terlalu mengkhawatirkan masa depan, tidak perlu juga
kemudian kita mengabaikan. Orang yang terlalu mengkhawatirkan hari esok akan lupa menikmati kehidupannya hari ini. Tapi orang yang terlalu mengabaikan hari esok juga tidak bisa mempersiapkan diri dengan baik. Jadi langkah pertama agar kita bisa mempersiapkan diri untuk dipertemukan atau untuk menemukan visi adalah dengan kita mengerjakan kehidupan kita sehari-hari dengan baik. Lakukan yang terbaik. Lalu yang kedua, agar kita bisa mempersiapkan diri, dipertemukan dan menemukan visi daripada Tuhan. Langkah yang kedua yang kita harus lakukan adalah hidup di dalam kebenaran dan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, apa kaitannya hidup benar dan setia kepada Tuhan dengan menemukan visi? Erat sekali. Seperti ini. Kita mau dikenal seperti apa adalah tergantung daripada bagaimana kita menjalani kehidupan. Kita akan dikenal seperti apa, orang akan melihat kita itu seperti apa, tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Nah, orang-orang yang hidupnya benar, hidupnya sesuai firman Tuhan, hidupnya setia mengikut Tuhan Yesus meskipun banyak tantangan, ikut Tuhan itu tidak mudah. Tantangannya adalah kita harus selalu mengalahkan keinginan daging untuk kita mengejar apa yang menjadi kehendak Allah. Itu bukan sebuah kehidupan yang mudah. Setia ikut Tuhan itu bayar harganya tidak pernah setengah-setengah. Nah, kalau kita itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita setia ikut Tuhan, maka perilaku kita juga akan seperti firman Tuhan. Lah kalau kita itu hidup seperti firman Tuhan, kita akan dikenal juga sebagai orang-orang yang punya integritas. Kita akan dikenal sebagai orang-orang yang punya kualitas hidup. Seperti apa engkau mau dikenal, seperti itu engkau harus menjalani kehidupan. Mari kita lihat bagaimana contoh yang diteladankan oleh Daud dan Timotius. Yang pertama kita lihat Daud dulu ya. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 19 disebutkan bahwa Daud ini dikenal sebagai orang yang pandai main kecapi, dia pahlawan gagah perkasa, prajurit, pandai bicara, elok perawakannya. Nah, mari kita lihat bagaimana kok bisa Daud itu punya nama baik seperti itu ya. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 19. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya. Ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Nah, di dalam 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 19 ini kita melihat ada sesuatu yang unik. Yang unik seperti ini, Saul itu beserta dengan hamba-hambanya, dia ada di istananya Saul. Ada di tempatnya Saul, bukan di tempatnya Isai, bukan di Bethlehem. Padahal Isai adalah orang Bethlehem. Ada jarak antara tempatnya Saul dengan tempatnya Isai. Tapi hamba-hambanya Saul itu bisa mengenali bahwa di Bethlehem anaknya Isai spesifik sekali. Ada seorang anaknya yang pahlawan yang gagah perkasa,
pandai main kecapi, dia seorang prajurit, pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kok bisa Daud yang tinggal di Bethlehem itu dikenal oleh hambanya Saul yang tinggal pada Saul? Kok bisa? Karena nama baik. Nah, pada dasarnya teman-teman sekalian, semua orang itu akan dinilai oleh orang lain juga. Orang akan melihat kita seperti apa, itu tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan. Ketika Daud, dia sebagai seorang yang setia, menggembalakan kambing domba ayahnya. Ketika Daud, dia sebagai seorang yang melakukan kesehariannya dengan baik. Kredibilitasnya terbangun. Nama baiknya terbangun. Bahkan orang mulai berasumsi yang positif tentang Daud. Ketika Daud dikatakan sebagai seorang prajurit, pahlawan yang gagah perkasa, Daud ini bahkan belum pernah berperang. Bagaimana mungkin hamba Saul bisa berkata, Daud ini seorang prajurit? Bagaimana mungkin? Berarti sudah jelas hamba Saul ini sekalipun dia belum pernah melihat Daud berperang, tetapi dari berita-berita yang didengar oleh hamba Saul ini, maka dia bisa laporan kepada Saul tuannya, oh ada ini loh. Bukankah seringkali kita juga begitu ya? Kalau dengar tentang seseorang, bumbunya itu banyak. Orangnya itu baik begitu ya. Lalu kalau kita cerita, oh orang itu baik banget. Nah, atau mungkin orang itu tidak baik. Wah ini orang itu tidak baik. Lalu kalau cerita kepada orang lain gimana? Oh, orang itu tidak baik, orang itu begini, orang itu begitu. Padahal yang dia tahu mungkin hanya sepotong. Atau hanya dengar dari orang. Apapun itu kenyataannya adalah ketika kita menjalani kehidupan, orang lain itu akan melihat. Dan ketika orang lain itu melihat, muncul pembicaraan. Ketika muncul pembicaraan, di situ kita akan dikenal seperti apa. Nah, pertanyaannya, apa saja sih yang dilakukan oleh Daud yang sebetulnya? Mari kita lihat. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai ayat ke-37. Jadi 1 Samuel 17 ini adalah kisah bagaimana Daud akan menghadapi Goliat. Ya, sebelumnya Daud itu belum pernah berperang. Tapi di sini kita akan melihat apa yang Daud lakukan. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, yang dimaksud adalah Goliat ya. Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Nah, ternyata ini loh kebiasaan daripada si Daud. Kalau dia itu baru menggembalakan kambing domba ayahnya, lalu datang singa, lalu datang beruang mau memangsa dombanya. Yang dilakukan oleh Daud adalah dia akan kejar itu singa, dia akan kejar itu beruang, dihajar, dipukul, bahkan dibunuh itu singa dan beruang. Sehingga dia bisa menyelamatkan kambing dombanya. Dan di situ akhirnya muncul cerita tentang Daud. Wih, Daud ini orang hebat, Daud ini seorang pahlawan, dia ini seorang prajurit. Padahal kalau kita lihat di pasal 17 ini adalah perang pertamanya Daud melawan Goliat. Tapi di pasal 16 sebelum itu bahkan nama baiknya si Daud ini sudah didengar oleh Saul. Lebih lanjut kalau kita mau tarik mundur, sebelum diurapi oleh Samuel sebagai seorang raja, Daud adalah seorang yang pipinya kemerah-merahan, seorang yang elok wajahnya, imut-imut. Daud ini seorang muda yang imut-imut.
Daud ini seorang muda yang dia itu ketika mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Isai, ya sudah dia kerjakan saja yang terbaik. Daud bukan tipikal orang yang terus sok gagah, sok hebat. Bukan, dia bukan orang yang sok-sokan. Daud orang yang betul-betul melakukan pekerjaannya itu dengan baik. Dia hidup di dalam kebenaran, dia setia ikut Tuhan. Sehingga dia pun sudah dikenal sebagai orang yang disertai oleh Tuhan. Tuhan menyertai dia. Anak muda, Anda masih AOG, kita masih orang-orang yang punya banyak kesempatan untuk terus membangun hidup kita. Seperti apa kita mau dikenal orang? Apakah kita mau dikenal sebagai orang-orang yang disertai Tuhan? Apakah kita mau dikenal sebagai orang-orang yang hidup benar, hidup jujur, berintegritas, punya kredibilitas yang baik? Maka kita pun juga harus membangun kehidupan kita seperti itu. Hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah setia mengikut Tuhan. Meskipun banyak tantangan, tapi ketika kita menjalani kehidupan itu dengan benar, setia ikut Tuhan, itu akan membangun kita sebagai orang yang berkualitas. Itu tadi kisah tentang Daud, bagaimana dia hidup benar dan setia pada Tuhan. Mari kita lihat bagaimana dengan Timotius. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 2-3 dikatakan begini. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Nah, menarik sekali ketika disebut bahwa Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Anak muda ini, Timotius ini, ternyata dia pun juga membangun reputasinya dengan baik. Tidak dengan cara yang aneh-aneh. Cukup dia mengerjakan kehidupannya dengan benar. Cukup dia membangun kehidupannya di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kalau Timotius ini disebut dikenal baik, kira-kira apa saja yang seorang anak muda itu bisa lakukan supaya dia bisa dikenal baik? Saya punya gambaran begini. Mungkin ya Timotius ini kalau sama orang tuanya dia nurut. Dia bukan tipikal orang yang kalau sama orang tua suka membantah. Karena kalau anak suka membantah, suka melawan orang tua, saya kira itu tidak akan disebut sebagai dikenal baik ya. Kemudian sebagai seorang muda, sebagai seorang murid, Timotius ini bayangan saya tentunya dia seorang yang rajin. Rajin belajar, rajin mengerjakan tugas-tugasnya. Dia tidak bermalas-malasan. Karena kalau tidak begitu tentu dia tidak akan dikenal baik. Nah, ketika Timotius ini sudah dikenal baik oleh saudara-saudara di sana. Lalu Paulus berjumpa dengan Timotius. Paulus klik hatinya. Dan di situ Paulus mengajak Timotius untuk bisa menyertai perjalanan pelayanannya. Kalau kita melihat bahwa Timotius ini diajak oleh Paulus karena ada kesaksian baik dari saudara-saudara, baik itu di Listra maupun di Ikonium, di sini kita bisa melihat perlu sekali kita itu membangun sebuah reputasi baik. Perlu sekali kita itu membangun sebuah kredibilitas baik. Supaya ketika Tuhan mempertemukan kita dengan visi yang daripadanya, maka kita ini menjadi orang-orang yang siap. Bayangkan ya, kalau Timotius ini dikenal sebagai sukanya mabuk, sukanya males-malesan, sukanya membantah orang tua, hobinya berkelahi, tidak pernah mengerjakan tugas, studinya tidak dikerjakan dengan baik. Kira-kira kalau Paulus ketemu Timotius seperti itu, mau atau tidak ya? Paulus mengajak Timotius di dalam pelayanannya? Saya kira kok tidak. Begitu pula dengan kita. Tidak ada yang tahu loh, hari ini kita akan dipertemukan dengan siapa. Tidak ada yang tahu loh, kalau ternyata bulan depan Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang tertentu yang akan membawa kita ke depan. Itu ada di jalur visi yang harus kita tempuh. Nah, karena kita tidak pernah tahu waktunya kapan kita akan dipertemukan dengan visi yang seperti itu.
maka kita harus terus konsisten. Kita harus terus membangun kehidupan di dalam kebenaran, di dalam kesetiaan mengikut Tuhan. Jangan sampai ketika kesempatan itu tiba, kita tidak siap. Kalau kesempatan tiba dan kita tidak siap, bukan salah Tuhan yang akhirnya kita menjadi, loh Tuhan, kok aku tidak bisa mendapatkan kesempatan ini? Bukan salah Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal menggenapi janjinya. Seringkali ketidaksiapan manusia itulah yang menyebabkan dia gagal menerima penggenapan. Jadi kalau kita hari ini mau menjadi anak-anak muda yang membangun hidup kita benar, yang membangun hidup kita dalam kesetiaan dengan Tuhan, maka nama baik, reputasi, kredibilitas yang dibangun itu menjadi sebuah investasi penting bagi masa depan kita. Jangan sampai kecewa di masa depan karena hari ini kita tidak mempersiapkan kehidupan yang benar, ya. Itu adalah langkah yang kedua. Tadi kita melihat langkah yang pertama adalah menjalani kehidupan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Lakukan yang terbaik. Kalau engkau sebagai student, engkau sebagai mahasiswa, engkau sebagai murid, ya belajarlah dengan baik. Milikilah reputasi yang baik di keluargamu, suka membantu orang tua, ramah terhadap saudara, tidak suka berkelahi, menjaga kehidupan benar gitu ya. Kemudian langkah yang kedua adalah hidup di dalam kebenaran dan kesetiaan. Agar engkau akan dikenal sebagaimana engkau menjalani kehidupanmu. Lalu langkah yang ketiga, bagaimanakah agar kita bisa mempersiapkan diri untuk dipertemukan dengan visi ilahi atau untuk menemukan visi ilahi. Langkah yang ketiga adalah dengarkanlah tuntunan ilahi. Kita harus mendengarkan tuntunan ilahi karena visi ilahi itu berasal dari Allah. Untuk kita bisa mendengarkan tuntunan ilahi, kita harus membangun kepekaan. Tuhan roh. Dan supaya kita bisa mendengarkan ketika Tuhan menyampaikan visinya buat hidup kita, kita harus punya kepekaan. Jangan sampai ketika Tuhan berbicara kepada kita, kita tidak menyadarinya. Jangan sampai ketika Tuhan berkata kepada kita, kita tidak tahu kalau itu adalah perkataan Tuhan. Bagaimana cara membangun kepekaan? Membangun kepekaan dengan Tuhan harus dibangun lewat persekutuan dengan Roh Kudus, persekutuan dengan firman Tuhan. Jadi yang namanya saat teduh harian, saat teduh setiap hari itu penting sekali. Anda tidak bisa mendengarkan firman Tuhan tanpa Anda mengerti apa yang Alkitab nyatakan. Kalau di zaman dulu, zaman para nabi, zaman perjanjian lama, kita lihat Tuhan berfirman kepada para nabinya. Orang-orang mendengar suara-suara dari Tuhan untuk disampaikan. Tetapi kita hari ini kita sudah punya Alkitab. Alkitab itu lengkap. Apa yang menjadi maksud Allah, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan dengan benar. Bagaimana kita bisa peka mendengar suara Tuhan. Semua ada di Alkitab. Maka kita harus rajin baca renungkan firman Tuhan. Kalau ada orang-orang yang tidak suka baca Alkitab, tapi dia berkata begini, oh tadi pagi aku dengar suara Tuhan. Tuhan bilang begini loh. Tapi kita tanya, kamu suka baca Alkitab enggak? Enggak pernah, aku enggak perlu baca Alkitab. Aku sudah langsung bisa dengar suara Tuhan. Sudah, tidak perlu didengarkan orang yang begitu ya. Tidak mungkin seorang itu akan peka dengar suara Tuhan kalau dia bahkan tidak pernah merenungkan Alkitab. Hanya lewat merenungkan Alkitab, lewat membangun kehidupan doa, lewat persekutuan dengan Allah Roh Kudus itu, kita akan punya kehidupan yang peka mendengar suara Tuhan. Nah, mari kita lihat contohnya. 1 Samuel 25 ayat 32 sampai ayat 35. Ini kita belajar dari Daud dulu ya. 1 Samuel 25 ayat 32 sampai 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan.
Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu, lihatlah aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Nah, saya ceritakan apa yang terjadi dengan kisah ini. Waktu itu Daud sedang melarikan diri dari Saul karena Saul sudah mengejar-ngejar Daud untuk membunuh Daud. Karena Saul takut Daud akan menjadi raja menggantikan dia. Nah, di dalam kondisi pelariannya Daud itu tetap berbuat baik. Yaitu ketika dia ada di padang, dia menjaga kawanan ternak dan gembala-gembala punyanya Nabal. Jadi ada seorang pria bernama Nabal. Nabal ini dia punya ternak dan dia punya gembala-gembala yang mengurus ternak itu. Ketika gembala dan ternak itu ada di padang, Daud dan tentaranya menjaga mereka. Itu baik. Lalu di hari raya, seperti tradisi pada waktu itu, Daud menyuruh prajurit-prajuritnya, orang-orangnya untuk datang kepada Nabal, untuk menyapa Nabal, untuk mendapatkan sesuatu dari Nabal. Karena di tradisi waktu itu wajar di hari raya. Tapi ternyata Nabal hatinya begitu jahat, dia berkata kepada hamba-hambanya Daud, kepada orang-orangnya Daud, bilang begini si Nabal, siapa itu Daud? Hari-hari ini banyak budak melarikan diri dari tuannya. Kenapa aku harus kasih buat Daud? Kenapa aku harus berbuat baik sama Daud? Hamba-hambanya Daud menyampaikan kabar itu kepada si Daud. Bos atau apa? Tuanku Daud, ini Nabal bilang begini. Wah, Daud tidak terima. Wah, percuma ya, kita sudah baik sama si Nabal. Ternyata Nabal kita baikin, Nabalnya tidak baik sama kita. Daud menjadi naik pitam, dia marah. Dan dia menyiapkan pasukan untuk menyerang Nabal. Tapi Abigail, yaitu istri dari Nabal, dia seorang wanita yang bijaksana. Dia tahu, wah ini celaka ini, kondisi tidak baik. Maka Abigail, dia dengan inisiatif, dia menyiapkan banyak pemberian, ada roti, ada anggur, ada kue, ada ini, ada itu. Lalu berjalan menemui Daud. Lalu ketika Abigail datang menemui Daud, dia di sana mengakui kesalahan. Dan di situ Daud pun akhirnya tidak jadi menyerang Nabal. Dan yang sangat unik adalah di ayat yang ke-32. 1 Samuel 25 ayat 32 tadi. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Kenapa Daud bisa berkata terpujilah Tuhan? Karena Daud ini dia terbiasa punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika Daud diluputkan daripada berbuat dosa, Daud tahu ini adalah karya Tuhan. Ini adalah kebaikan Tuhan lewat Abigail. Maka Daud diluputkan daripada berbuat dosa. Daud punya kepekaan seperti itu. Karena dia membangun kehidupannya dengan Tuhan. Maka ketika pertolongan itu datang, Daud sadar pertolongan itu dari Tuhan. Ketika kebaikan Tuhan dinyatakan, Daud bersyukur. Karena Daud tahu itu datangnya dari Tuhan. Nah, bagaimanakah dengan kita? Ketika kita mendapatkan pertolongan demi pertolongan, ketika menghadapi masa sukar, ketika menghadapi tantangan, apakah kita menyadari itu adalah bukti Tuhan sayang sama kita? Atau kita merasa itu hanya kebetulan saja? Bisa saja loh Daud berkata, untung ya kebetulan kamu datang. Nah, Daud tidak berkata begitu. Daud berkata terpujilah Tuhan. Karena dia tahu semua itu yang baik datangnya dari Tuhan. Nah, itu Daud. Bagaimanakah dengan Timotius? Bagaimana Timotius itu dia membangun kepekaannya akan Tuhan. Mari kita lihat. Di dalam 2 Timotius 3 mulai daripada ayat yang ke-14. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil
ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Timotius adalah seorang yang sudah mengenal kitab suci sejak kecilnya. Karena dia mengenal kitab suci sejak kecilnya, maka ketika ajakan daripada Paulus itu tiba, ketika Timotius dibawa masuk ke dalam visi, dia tahu itu datangnya dari Tuhan. Dia peka akan tuntunan ilahi karena dia bersekutu dengan firman Tuhan. Nah, coba ya teman-teman sekalian. Kalau Anda terbiasa naik motor, lalu ada ban kempes. Anda tidak perlu melihat pun ketika Anda kendarai motor Anda kan tahu. Wah, ini bannya kempes ini. Kok tahu? Padahal mungkin tidak melihat. Karena bisa merasakan ada kepekaan. Begitu ya. Kemudian kalau kita itu hobinya mencicipi masakan begitu ya. Memang hobi kuliner katakanlah. Ketika kita makan makanan tertentu kita kan tahu. Oh, ini pakai bumbu ini. Ini pakai bumbu itu. Kenapa kita bisa peka merasakan? Karena kita terbiasa. Untuk orang yang tidak terbiasa, mungkin makan sekedar ya yang penting makanlah. Semua makanan enak dan enak banget. Seperti saya kan begitu. Makanan itu adanya cuma 2, enak dan enak banget. Maka ketika makan sesuatu, saya tidak akan bisa mendeteksi. Ini pakai bumbu apa yang mana saya tahu. Yang penting enak sama enak banget selesai perkara. Beda orang yang membangun kepekaan dengan tidak. Oleh karena itu kalau Anda mau dipertemukan dan menemukan visi ilahi untuk menjadi tuntunan kehidupan, jangan lupa kita harus membangun kepekaan. Dan bukan hanya membangun kepekaan, untuk bisa ikut ke dalam tuntunan ilahi, kita juga harus mendengarkan pemimpin rohani kita. Daud, dia punya pemimpin rohani, yaitu Samuel. Ketika Daud salah, ketika Daud hidupnya seperti apa, ada Nathan yang menegur. Kemudian untuk Timotius punya guru, yaitu Paulus. Ketika Timotius ini lemah, Paulus menguatkan. Ketika Timotius ini harus bertindak sesuatu dan dia tidak berani, maka Paulus ini memberikan tegurannya, memberikan arahannya. Setiap kita butuh mendengarkan pemimpin rohani. Karena tidak ada satupun di antara kita itu yang akan tetap bisa on track kalau kita hanya sekedar berpegang pada pendapat kita sendiri. Kita perlu ada pemimpin rohani yang menjaga kehidupan kita. Sehingga ketika kita menyimpang atau kita kehilangan kekuatan di dalam menjalani kehidupan, ada orang-orang yang mensupport kita. Ada orang-orang yang akan siap menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita. Kita perlu terkoneksi dengan pemimpin rohani. Nah, ini adalah 3 langkah mempersiapkan diri agar kita bisa menemukan dan dipertemukan dengan visi ilahi. Yang pertama tadi, jalani kehidupan sesuai kondisi masing-masing. Selalu lakukan yang terbaik. Lalu yang kedua, hiduplah di dalam kebenaran dan kesetiaan ikut Tuhan. Sehingga kita akan membangun kualitas hidup kita. Kita membangun kredibilitas kita. Kita membangun nama baik. Agar ketika kita dipertemukan dengan kesempatan demi kesempatan daripada Tuhan, kita siap. Lalu tadi yang ketiga adalah dengarkan tuntunan ilahi. Sehingga kita akan bisa mengerti juga visi ilahi. Kalau sudah 3 langkah ini, ada plus satunya yang kita tidak boleh lupakan. Yaitu bergerak di dalam ketaatan. Tidak cukup kita menemukan visi. Tidak cukup kita dipertemukan dengan visi. Ketika kita sudah menemukan atau dipertemukan dengan visi, kita harus melangkah di dalam ketaatan. Tahu tanpa berbuat itu sia-sia. Mari kita lihat contoh dari Daud. Di dalam 1 Samuel 23, ini ada kisah menarik Daud di Kehila.
Jadi ceritanya adalah Daud ini masih dikejar-kejar oleh Saul. 1 Samuel 23. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Nah, ayat yang ketiga. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Ayat 4. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan jawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 5. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Nah, kalau kita lihat kondisi Daud waktu itu, dia sedang dalam kondisi dikejar Saul. Bahkan anak buahnya bilang, Daud, yang betul saja kita mau menyelamatkan Kehila. Kita ini loh dalam kondisi seperti ini, kita masih dikejar Saul. Kok kita mau berperang melawan Filistin? Daud akhirnya hatinya agak keder juga. Iya juga ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Daud kembali bertanya kepada Tuhan. Tuhan, ini gimana jadinya? Iya atau tidak? Tuhan bilang, bersiaplah, berangkatlah, aku serahkan. Lalu kalau kita baca kisah selanjutnya, kita melihat bagaimana Tuhan yang berperang bagi mereka. Kemenangan itu terjadi karena ada ketaatan. Hal yang sama berlaku untuk kita. Ketika kita hari ini berdoa, Tuhan, aku mau tahu visi hidupku yang daripadamu. Kalau kita berdoa untuk dipertemukan dengan visi, artinya kita harus siap menghadapi tantangan. Tidak ada visi tanpa tantangan. Kalau kita hari ini dari Semarang, visinya adalah menuju ke kota Solo, berarti kita akan siap menghadapi perjalanan tantangan dari Semarang ke Solo. Tapi kalau kita punya visi dari Semarang menuju ke New York di Amerika, tantangannya pasti berbeda. Semarang Solo Anda bisa bawa kendaraan, bawa mobil atau bawa motor. Kalau mau jalan kaki pun masih mungkin. Tapi kalau Anda bilang dari Semarang mau ke New York, Anda tidak mungkin jalan kaki. Anda juga kalau naik motor itu perjuangannya, bayangkan aja dari Semarang ke New York naik motor itu, membayangkannya aja udah capeknya luar biasa. Naik mobil aja itu membayangkannya aja udah nggak mungkin kayaknya begitu ya. Visi itu pasti ada tantangannya. Kalau hari ini kau berdoa ingin dipertemukan dengan visi, ingin menemukan visi. Dan Tuhan menunjukkan ada tantangan demi tantangan yang harus dilewati. Yang kau jangan mundur. Kalau hari ini kau berdoa, Tuhan aku ingin bisa menyelesaikan studiku. Aku ingin bisa menyelesaikan skripsiku. Ya kerjakan skripsimu dengan baik. Jangan kau hanya sekedar berdoa minta Tuhan tolong aku mengerjakan skripsiku supaya aku bisa lulus dengan baik. Tapi engkau tidak mau bergerak di dalam ketaatan menyelesaikan skripsimu, tidak bisa. Demikian pula dengan Timotius. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 10-11 dan di dalam 2 Timotius 1 ayat 6-8. Timotius ini punya karakter pemalu. Timotius ini punya karakter sebagai seorang yang penakut. Dia itu mudah grogi, minderan. Itu Timotius. Tetapi di dalam 1 Korintus 4 ayat 17, Paulus berkata begini. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kau turuti dalam Kristus Yesus seperti yang kau ajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Timotius ini pemalu, minderan. Tetapi Paulus memberikan tugas kepada Timotius untuk memperingatkan jemaat agar hidup di dalam firman Tuhan. Ketika Timotius menemukan visi daripada Allah, maka dia pun harus bergerak di dalam ketaatan. Dia harus menang terhadap karakternya. Dia harus menang terhadap kelemahannya. Dan disinilah kasih karunia Allah diberikan. Kalau kita mau taat terhadap visi daripada Tuhan, kasih karunia Tuhan itu diberikan. Bagian kita adalah melangkah di dalam ketaatan. Tidak perlu kita itu ketakutan. Tidak perlu kita khawatir akan masa depan. Tapi jangan juga cuek. Kita harus lakukan yang terbaik.
Kita harus hidup di dalam kebenaran dan kesetiaan. Kita harus dengarkan tuntunan ilahi dan bergerak di dalam ketaatan. Ketika kita mengerjakan bagian itu, percayalah, Tuhan adalah setia dan kasih karunia cukup bagi kita. Tuhan yang memberikan kita visi, yang memberikan kita rancangan damai sejahtera. Dia juga yang akan memampukan kita menggenapi apa yang menjadi rancangannya bagi setiap kita. Mari kita satukan hati, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan menaikkan satu lagu, pujian, tuntunan ilahi. Dan ketika kita menyanyikan lagu ini, mari kita sama-sama sadari bahwa Tuhan yang memberikan visi dalam hidup kita adalah Tuhan yang akan menuntun perjalanan hidup kita. Haleluya. Kita katakan, bila rohmu bekerja. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah tuh hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus. Ini waktu-Mu Roh Kudus. Penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ini. Waktu-Mu Roh Kudus. Ini waktu-Mu Roh Kudus. Penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Teman-teman sekalian, Augers yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini engkau masih bergumul, visi hidupku apa ya Tuhan? Kemana kau mau bawa hidupku? Aku mau tahu, aku mau bergerak di dalam ketaatan. Aku mau melakukan yang terbaik, aku mau setia ikut Tuhan. Aku mau hidup sesuai firman-Mu. Aku mau melakukan apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus-Mu. Jikalau itu adalah Anda, angkat tanganmu di mana engkau berada. Dan saya akan berdoa. Tuhan Yesus, engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Mereka mengakui bahwa mereka ingin mendapatkan, ingin dipertemukan dengan visi ilahi. Sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang penuh di dalam kehendak dan rencana Allah. Menjadi anak-anak muda yang hidupnya tidak sia-sia. Tahu apa yang harus dilakukan. Dan ketika mereka hidup di dalam kebenaran-Mu dengan kesetiaan, maka ketika visi itu tiba, ketika kesempatan demi kesempatan itu Tuhan bukakan, maka setiap Augers di tempat ini, mereka mengangkat tangannya. Mereka menjadi orang-orang yang akan bisa hidup di dalam visi, memuliakan nama Allah, dan sampai pada akhirnya menjadi orang-orang yang finishing well, finishing strong di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, biar Engkau memberkati, Engkau berkasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan teman-teman Augers sekalian. Kita percaya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, bahkan doa yang kita sudah terima, yang kita sudah naikkan di hadapan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Dan hari ini, saat ini, saya juga mau mengajak bagi
Augers, Anda yang menyaksikan ibadah pada hari ini, jikalau hari ini adalah pertama kalinya engkau mendengar ada Tuhan Yesus yang mengasihi, ada Tuhan Yesus yang siap untuk menuntun kehidupanmu sampai kepada kekekalan, maka saya akan mengajak kita semua untuk berdoa menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya pada Kristus Yesus ada keselamatan, pada Kristus Yesus sajalah ada pengampunan dosa. Atau jikalau Anda orang-orang Kristen yang sudah jauh hidup daripada kebenaran firman Tuhan, kalau Anda orang-orang yang selama ini tidak membangun hubungan dengan Tuhan, Anda tahu itu sesuatu yang salah dan berdosa, dan Anda mau kembali kepada Tuhan, mari kita satukan hati. Anda bisa mengikuti doa yang akan saya pimpin bersama dengan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Tuhan Yesus, saya nyatakan saya butuh pengampunan dosa. Tuhan, saya butuh keselamatan. Saat ini ya Tuhan Yesus, saya mau membulatkan hati. Saya percaya Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni saya ya Tuhan, dan saya buka hati. Masuklah, jadilah Tuhan, jadilah pemilik hidup saya. Terima kasih Tuhan, ini hidupku, kuserahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bagi Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus untuk yang pertama kalinya, atau jikalau Anda belum tertanam di gereja lokal manapun, di atas ini ada link Welcome Home. Silakan Anda klik dan di situ Anda akan dipandu untuk bisa tertanam di Gereja Mawar Sharon Semarang. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita satukan hati di dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh beribadah. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kami akan kembali kepada kehidupan kami sehari-hari, dan biar Tuhan kami akan menerima berkat yang terbaik daripada Allah, dan terimalah berkat terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan hidup yang dibangun di atas dasar persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan membawa kehidupan kita siap sampai pada akhirnya menggenapi kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.